alat mengenal huruf yang ada di Al-Quran. Mengenal huruf B yang ada di Al-Quran. Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mempelajari salah satu huruf di Al-Quran yang dengan nama hurufnya adalah huruf B. Akan kita bahas dari sisi maknanya maupun dari sisi amalannya di dalam kalimatnya. Pertama, kita buka dulu secara umum tentang lafaz B di Al-Quran. Lafaz B di Al-Quran ini ada 4. Kita bahas sudut pandangnya 4. Yang pertama ada huruf B yang asli ditampakkan atau yang kedua ada huruf B di Al-Quran menyamar jadi huruf lainnya. Dan yang ketiga huruf B di Al-Quran yang menyamar dari yang lainnya. Yang ketiga adalah huruf lain yang menyamar jadi huruf B. Dan yang terakhir, ada huruf B di Al-Quran yang tertulis tapi disembunyikan. Jadi malam ini yang pertama membahas tentang huruf B asli yang ditampakkan tertulis. Yang kedua membahas tentang huruf B yang menyamar jadi huruf lainnya. Ketiga kita bahas tentang huruf lainnya yang menyamar jadi huruf B. Dan yang poin terakhir adalah kita bahas huruf B yang harusnya tertulis tapi disembunyikan dalam kalimatnya. Pertama kita bahas dulu yang paling atas, huruf B asli dan ditampakkan dalam kalimatnya. Kita buka tampilan berikutnya. Huruf B di Al-Quran kalau tertulis kelihatan atau tampak dalam kalimat ayatnya ada 3. Yang pertama adalah huruf B fungsinya sebagai kata bantu. Bantu apa? Membantu pengertian isim atau kata bermaksud nama atau benda yang di kalau lafaz B tertulis maka bermaksud sebagai kata sandang. Kata sandang bagi apa? Bagi fiil atau kata kerja sebelumnya. Dan yang ketiga, kalau huruf B tertulis maka bisa bermaksud sebagai huruf tambahan. Yakni tertulis tapi tidak diartikan. Oh, berarti di Al-Quran ada lafaz B punya arti, ada lafaz B yang tidak punya arti. Nah, kalau B-nya punya arti bisa bermaksud sebagai kata bantu untuk isim, kata bermaksud nama atau benda. Yang kedua, B bermaksud sebagai kata sandang untuk fiil, yakni kata kerja atau perbuatan. Yang ketiga, huruf B bisa bermaksud sebagai huruf tambahan saja yang tidak bisa diartikan. Pertama kita bahas dulu dari cabang yang pertama, yakni huruf B sebagai kata bantu untuk isim atau kata bermaksud nama atau benda. Kita buka tampilan berikutnya. Contoh dalam ayatnya yakni huruf B sebagai kata bantu untuk isim. Tepatnya saya ambil dari surat Al-Baqarah juz 1 ayat 60. Saya baca arti per kalimatnya. Tulisannya kalau dibaca per kata, wa'id dalnya sukun. Kalau dibaca sambung, wa'idis tasko. Kalau dibaca per kata, wa'id kemudian kata berikutnya alifnya dibaca kasroh berbunyi istasko. Wa'id artinya, arti singkatnya wa'id dan ketika. Arti sempurnanya wa'id dan ingatlah ketika. Istasko ini kata kerja atau fiil yang artinya meminta air. Nah, dalam kaidah bahasa di Al-Quran, kalau ada fiil atau kata kerja pasti ada pelakunya yang berbuat di dalam kata kerja itu. Contoh di sini, istasko artinya meminta air. Siapa yang minta air? Ternyata pelakunya tertulis sebelah kiri, yakni lafaz Musa. Maka urutan mengartikan yang tepat adalah dari wa'id loncat ke lafaz Musa. Karena Musa sebagai subjeknya baru kepada predikatnya yakni istasko. Jadi urutan terjemahan ayat ini wa'id,
Musa istasqo. Dan ingatlah ketika Musa meminta air. Nah, Musa minta air dalam pengertian seperti air istisqo. Musa mengadakan istasqo, meminta air dalam kurung air hujan. Untuk siapa? Liqaumihi, bagi kaumnya, untuk menuruti kemauan kaumnya. Fakulna, maka kami berkata. Di sini dua kata, fa maka kulna, kami berkata. Yang dimaksud pelakunya kami adalah Allah, karena di Al-Quran Allah itu ada kalanya mengatasnamakan dua. Yang pertama berkata atas nama aku, contohnya wa anat tawwabur rahim, dan akulah maha nerima taubat. Kadang berkata atas nama kami, misalnya rozakna, kami rizkikan, anzalna, kami turunkan, kulna, kami berkata. Sehingga catatan dari saya berikan secara tematik di kajian Senin Kemis tentang perbedaan Allah berkata pakai istilah aku dan kami itu berbeda pengertiannya. Kalau Allah pakai atas nama aku bermaksud litakrib. Apa litakrib? Rasa untuk rasa kedekatannya kepada hambanya, rasa akrabnya. Lah kalau Allah berkata pakai istilah kami bermaksud litakdim. Apa? Untuk mengagungkan dirinya atas nama kedudukannya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Jadi di sini Allah pakai istilah kami, Allah Tuhan maha tinggi, Musa rendah, hina tak berdaya. Ini statusnya kami. Fakulna, maka kami berkata. Kalau dibaca perkata, berikutnya alifnya kasroh, idrib. Ini kata perintah. Idrib, pukullah. Kalau diurut kanan ke kiri, urutan terjemahannya, idrib, pukullah. Bi asoka dengan tongkatmu. Ini tiga kata, bi dengan aso tongkat, kaitumu dengan tongkatmu. Al-hajaro, batu. Nah, karena tulisan batu berbunyi al-hajaro, yang tulisannya berawalan alif lam, maka pengertiannya batunya tertentu atau khusus, yakni yang sudah digelar Musa. Jadi Musa sudah tahu batu yang mana maksudnya. Kenapa? Karena sudah tertentu batunya karena pakai alif lam. Jadi ketika Musa mengadakan istisqa, jadi meminta air hujan untuk kaumnya yang kehausan itu, maka Allah tidak menurunkan air hujan, tapi memerintahkan Musa dengan bunyi lafadznya, wahai Musa, idrib, pukullah. Diasoka dengan tongkat ajar batu itu. Nah, yang menarik adalah di sini urutannya. Ketika Allah perintahkan Musa mukul batu dengan tongkat, itu penyebutan tongkat itu disebut duluan. Idrib bi'asoka al-hajaro. Pukullah dengan tongkatmu batu itu. Nah, mari kita bayangkan lafaz al-hajaro ini, saya geser tulisannya, saya taruh di posisi setelah idrib. Ya ini, antara idrib dengan biasoka, tengah-tengah sini. Mari kita bayangkan al-hajaro di sini letaknya. Terus saya baca idrib al-hajaro biasoka. Yang kalau diartikan, idrib al-hajaro, pukullah batu itu. Biasoka dengan tongkatmu. Nah, dengan dituliskannya oleh Allah di Al-Quran al-hajaro, letaknya diakhirkan, sedangkan kata-kata asor tongkat itu letaknya didekatkan dengan fi'il idrib, maka mengandung syarat bahwa ketika Musa memukul batu itu, ya mukul batu itu, alatnya yakni dengan tongkat. Nah, karena lafaz tongkat tulisannya dekat dengan idrib, maka mengandung syarat bahwa batu itu bisa mengeluarkan air kalau dipukul dengan tongkat. Nah, tongkat itu bisa memukul batu, tentu ada yang memegang. Letaknya didekatkan dengan idrib. Saya taruh sebelum biasokan. Bahwa
batu itu keluar dekat dengan idrib, maka aku yang harus tangannya Musa. Terus Musa mukul batu dan keluar air. Tapi kalau lafadz bi'asoka sebelah kiri atau diakhirkan, jadi urutannya misalnya idrib, terus al-hajaro, terus bi'asoka, letaknya jauh. Bisa keluar juga airnya dari batu itu. Kenapa? Karena keluarnya air asalkan dari tongkatnya Musa sebagai alatnya. Itu kalau biasoka letaknya di sebelah kiri, al-hajaro di sebelah kanan. Ternyata di Al-Quran bunyi lafadznya al-hajaro di sebelah kiri. Maka menurut isyarat bahwa hakikatnya batu bisa keluar air karena dipukul pakai tongkat. Nah, tongkat bisa punya kesaktian, tongkat bisa punya mujizat karena dipegang oleh tangannya seorang nabi. Tangannya seorang nabi, tangannya Musa. Nah, karena itu. Nah, ini hikmahnya. Oh, berarti hakikatnya karena tangan Musa lah mengalir lewat tongkatnya. Ini hikmahnya kenapa biasoka tulisannya dekat dengan idrib. Meskipun dalam terjemahan bahasa tafsirnya loncat, mengartinya loncat. Pukullah batu itu dengan tongkatmu gitu. Yang merasa di rumah masing-masing punya Quran terjemahan, Quran bahasa tafsir, biasanya itu artinya urutannya. Pukullah batu itu, jadi sebutannya batu dulu. Tapi mengenai isyarat urutannya, yang memukul batu harus Musa yang megang tongkatnya, tidak boleh orang yang lainnya. Nah, di sini karena kita bahas tentang bi adalah batu itu alat. Kata bantu bagi Musa untuk bisa memegang tongkat, itu hakikatnya. Bunyi biasoka, Musa pukullah, pakai apa? Dengan tongkatmu. Nah, bi adalah kata bantu, membantu Musa untuk menyalurkan tangannya supaya memegang tongkat, untuk dipakai alat, untuk mukul batu. Maka bi sini adalah berfungsi sebagai kata bantu untuk isim, kata bantu untuk tongkat. Bahwa tongkat nggak bisa berdiri sendiri, tongkat nggak bisa bergerak sendiri, kalau tidak ada yang memegangnya. Maka antara benda namanya tongkat dan antara Musa dengan tangannya harus punya kata sambung, harus punya perantara, ya, harus punya suatu huruf yang bisa menyambungkan antara tangan dengan tongkat. Maka bi di sini sebagai kata bantu untuk isim. Jadi apa? Membantu tongkat itu untuk bisa bergerak karena dipegang oleh Musa. Maka bi bermaksud alat. Dengan alat tongkatmu, wahai Musa. Ini contoh pertama. Bi sebagai kata bantu untuk isim. Yakni bahwa isim namanya tongkat itu isim. Bahwa tongkat nggak bisa gerak kalau nggak ada. Bi itu siapa? Penyalur dari tangan Musa menuju tongkatnya. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, bi sebagai kata sandang untuk fiil, untuk kata kerja. Ambil contohnya dari Baqarah ayat 8. Saya baca kalimatnya. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang yang yaqulu, dia berkata. Titik 2 bunyi perkataannya. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah.
wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Tidak berhenti. Jadi dari sebagian manusia ada orang yang berkata, bagaimana bunyi perkataannya? Di depan manusia lainnya. Jadi berkata pura-pura ngaku beriman. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Titik, berhenti. Nah, yang menarik adalah di Al-Quran Allah kasih beda. Apa bedanya? Ketika ada suatu ayat kok bermaksud kepada seseorang yang mengaku beriman, untuk mengetahui bahwa orang itu pengakuan imannya jujur atau pura-pura, bohongan atau berdusta, itu ada ciri tulisan di Al-Quran. Ya, ini apa cirinya? Mari kita lihat, ada dua lafaz bi di ayat ini. Billahi dan bil yaumil akhiri. Catat ya, di surat manapun berada, ini berlaku 30 juz. Kalau ada fi'il berbunyi amana yu'minu, yu'minuna, amanu, pokoknya artinya beriman. Entah amana, amanu, yu'minuna. Kalau lafaz bi-nya itu cuma satu kali, misalnya berbunyi yu'minuna billahi wal yaumil akhiri, amanna billahi wal yaumil akhiri, yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Kalau bi-nya cuma satu kali, maka bermaksud bahwa yang mengaku beriman orangnya benar-benar beriman, jujur imannya, tidak menipu, tidak bohong, tidak berdusta. Tapi kalau ngaku berimannya adalah pura-pura, bermaksud menipu orang lain, mengelabui orang lain, maka Allah pakai inisial B-nya dua kali. Amanah billahi wa bil yaumil akhiri, yu'minuna billahi wa bil yaumil akhiri. Ini syaratnya beda. Jadi silakan, boleh kita buktikan. Cari di surat manapun, nemu billahi wa bil yaumil akhiri, maka dipastikan ayatnya membicarakan tentang orang yang imannya pura-pura. Kenapa? Karena ini mana filosofinya, secara ilmu psikologisnya. Seseorang ketika bermaksud menipu orang lain, dipastikan mengolah kata-kata supaya seyakin mungkin dipercaya orang lain. Maka dengan dia mengaku beriman, maka dia olah kata-kata itu meyakinkan. Makanya dengan menunjukkan B-nya dua kali bermaksud supaya meyakinkan. Mari kita bayangkan B ini bermaksud benar-benar. Jadi wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man yaqulu, ada orang yang berkata, tapi berkata bermaksud mengelabui atau pura-pura. Apa pengakuannya? Billahi, kami beriman benar-benar kepada Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan benar-benar kepada hari akhir. Titik. Nah, karena mereka menyalahgunakan huruf B, jadi apa? Disalahgunakan bermaksud menipu orang ngaku berimannya, maka Allah membalasnya pakai huruf B juga. Maka berbunyi wa mahum bimu'minina, dan tidaklah mereka benar-benar orang yang beriman. Ini mana filosofi B di sini bermaksud benar-benar juga. Jadi Allah membalas, dan tidaklah mereka yang ngaku beriman itu adalah benar-benar orangnya beriman. Jadi apa? Imannya nggak benar-benar, yakni pura-pura. Ini kalau B diartikan loh ya. Wa mahum bimu'minina, dan tidaklah mereka benar-benar orang-orang beriman. Jadi karena mereka menyalahgunakan lafaz B, harusnya B dengan cara jujur berimannya, mereka salah gunakan dengan mengucap dua kali. Maka di sini B adalah kata sandang bagi amanah. Karena di Al-Quran, fi'il yang berbunyi amanah yuminu, itu kata sandangnya pakai B. Pakai B. Entah ngaku berimannya pura-pura, atau ngaku berimannya secara jujur, dua-duanya pakai kata sandang B. Seperti bahasa Inggris namanya idiom kata. Apa idiom kata? Ada suatu kata kerja berubah artinya tergantung kata sandangnya apa. Sama di sini. Amanah, ini kata kerja. Artinya beriman. Punya kata sandang berupa huruf namanya B. Yang diartikan kepada. Karena bermaksud kata sandang bagi amanah. Tidak diartikan dengan. Tapi berubah artinya kepada. Amanah billahi. Padahal di dalam Al-Quran ada sendiri lafaz yang kepada berbunyi ilah. Misalnya bima unzila ilaika wa ma unzila
min qablika, apa ilaika, kepadamu. Tapi oleh Allah di Al-Quran tidak berbunyi amanna ilallahi, yu'minuna ilallahi. Tapi pakai bi, bukan pakai ilah. Oh, berarti bermaksud bahwa bi adalah kata sandang bagi fi'il amanna. Fi'il amanna kata sandangnya pakai bi, tidak pakai ilah. Nah, ini contoh. Jadi, kalau nemu ayat di manapun berada, kata-kata berbunyi yu'minuna amanna, kalau bi-nya muncul 2 kali, dipastikan ayatnya membicarakan, membahas tentang orang yang pura-pura beriman atau imannya tidak benar. Tapi kalau bi-nya 1 kali, maka dipastikan ayatnya membahas tentang orang yang imannya benar. Nah, ini contoh yang kedua. Bi sebagai kata sandang untuk fi'il. Sekarang contoh yang ketiga. Huruf bi sebagai huruf tambahan yang tidak diartikan. Tertulis tapi enggak diartikan. Contoh. Kiblat yang benar dari Tuhan mereka. Oh, berarti ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani itu mereka sebenarnya mengetahui bahwa kiblat yang benar adalah ke arah Masjidil Haram, bukan kiblat versi mereka yang sekarang. Ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui annaul haqqu yang benar dari Tuhan mereka. Nah, berhubung mereka sekarang berbuat menyimpang dari kiblat yang benar, maka Allah kasih peringatan di akhir ayatnya, wa ma'allahu bighafilin, dan tidaklah, ini tidaklah ya, bukan apa yang, wa ma'allahu, dan tidaklah Allah ghafilin, lalai atau lengah, amma dari apa yang, atas apa yang ya'maluna mereka kerjakan. Apa mereka kerjakan? Berbuat menyimpang kiblatnya. Di sini ada kata bighafilin, bi tertulis tapi nggak diartikan. Ghafilin artinya lengah atau lalai. Sekarang kita ungkap kenapa bi-nya tertulis tapi nggak diartikan. Jawabannya adalah bi ini statusnya ganda alias double. Yang pertama adalah keberadaan bi di sini sebagai ciri. Ciri apa? Ciri bagi lafadz ma. Lafadz ma yang berbunyi wa ma'allahu. Karena ma di Al-Quran arti aslinya apa yang. Nah, berubah menjadi tidaklah atau berubah menjadi kata penyangkal atau huruf nafi, itu ada cirinya. Salah satu cirinya adalah ketemu lafadz bi pada kata-kata berikutnya. Jadi ketemunya nggak dekat dengan ma, tapi agak jauh dikit ke kiri. Mulai sekarang, kalau kita ingin mengartikan lafadz ma dalam satu ayat, jangan dulu diartikan apa yang, siapa tahu artinya tidaklah atau menyangkal. Nah, ditengok kiri, cirinya ada enggak? Nah, nengok ke kiri sampai berapa jauh? Sampai tanda wakof atau sampai nomor ayat. Kalau nemu lafadz bi atau huruf bi, maka marnya tidaklah. Kalau enggak ada bi, maka ma normal, artinya apa ya? Nah, di ayat ini, wa ma'allahu dan tidaklah Allah. Kenapa ma berubah artinya tidak? Karena punya ciri, ketemu huruf bi. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa bi tertulis tapi enggak diartikan? Sebagai isyarat bahwa Allah adalah Tuhan yang maha agung, yang maha suci dari hal-hal yang sifatnya seperti sifat-sifat makhluknya, yaitu manusia. Apa? Allah itu tidak pantas punya sifat lengah. Allah tidak pantas punya sifat lalai. Karena sifat lengah, sifat lalai, atau perbuatan lengah atau lalai itu adalah perbuatan manusia. Maka karena ghafilin bermaksud negatif konotasinya dan mengarah kepada Tuhan, maka diinisialkan pakai huruf bi yang nempel di lafadz ghafilin. Ini berlaku sepanjang 30 juz. Yakni apa? Kalau nemu isim di Al-Quran yang kalau diartikan berkonotasi negatif perbuatannya, misalnya menipu, misalnya memarahi, misalnya lengah atau lalai,
Kalau pelakunya adalah Tuhan, maka dipastikan ada bi di situ nempel. Misalnya berbunyi, Allahu yastazi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Nah, yastazi'u mengolok-olok. Itu kan perbuatan buruk kan? Nah, makanya pakai bi. Yastazi'u bihim. Bukan yastazi'uhum. Bukan gitu. Kenapa? Karena yastazi'u pelakunya Tuhan. Untuk penguatan ajaran akidah bagi manusia, bahwa Allah itu maha suci dari sifat-sifat kayak makhluknya, maka diinisialkan huruf bi yang nempel di lafaz yang konotasi negatif tersebut. Jadi bi di sini bermaksud karena. Kenapa nggak diartikan? Karena sebagai ciri bagi lafaz ma. Yang kedua, kenapa nggak diartikan? Karena sebagai ciri bahwa ghafilin ini tidak pantas disandang atau diperbuat oleh Allah sebagai Tuhan yang maha agung, yang maha mulia. Karena perbuatan lengah atau lalai itu perbuatan yang negatif. Sekarang contoh berikutnya. Huruf B di Al-Quran bisa menyamar jadi huruf lain. Ya, huruf B nyamar. Sambil dari Al-Baqarah 75. Saya baca dulu ya. Afatat mauna, urutan mengartikannya fa dulu. Maka apakah kalian mengharapkan, arti kasarnya kalian tamak. Ingat bahwa kalau kita mengartikan ayat, bila dulu peristiwa ini. Ayat 75 ini bermaksud menyindir orang Islam di Madinah waktu itu. Kenapa Allah nyindir mereka? Karena orang Islam di Madinah itu terlalu berambisi. Apa berambisinya itu? Mengajak seluruh penduduk Madinah supaya masuk Islam. Mengajak orang Yahudi terlalu berambisi. Ya, Allah sindir. Wahai orang Islam, utama terlalu mengharapkan an yu'minu supaya mereka percaya lakum kepada kalian. Kenapa Allah bilang seperti ini? Karena ayat 74 menggambarkan tentang kondisi hati mereka. Hati mereka sumakosat qulubukum, kemudian mengeras hati-hati kalian. Nah, karena hatinya Bani Israel di Madinah keras sekali, kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras dari batu, maka sulit diharapkan untuk bisa beriman. Itu intinya. Maka Allah nyindir, wahai orang Islam, maka apakah kalian masih mengharapkan an yu'minu lakum, supaya mereka, yakni orang Yahudi di Madinah itu percaya kepada kalian. Wakot sedangkan tunggu, karena farikun ada segolongan minum dari mereka. Yakni salah satu suku mereka. Kan Bani Israel 12 suku yang menyimpang, yang melanggar, yang sesat cuma satu suku. Suku Yahuda yang menamakan diri sebagai Yahudiyun. Sungguh ada segolongan, karena satu ya, ini bentuk tunggal. Ada segolongan dari mereka, yasmauna kalamallahi. Mereka mendengar kalam Allah, yakni Taurat, ternyata kalam Allah, tsumma yuharrifunahu. Kemudian mereka merubahnya. Akhirnya mereka saja nggak percaya kepada Taurat yang mereka bawa, apalagi diajak percaya kepada Al-Quran yang bukan kitab mereka. Tentu lebih sulit diharapkan rasa percaya itu. Jadi mereka saja nggak percaya lagi tentang kalam Allah di Taurat. Apalagi diajak percaya kepada yang bukan kitab mereka, tentu sulit mereka. Maka Allah nyindir ini, wahai orang Islam, apakah masih mengharapkan supaya mereka percaya kepada kalian? Ternyata di ayat ini ada huruf merah, garis merah, lakum. La yang arti perkata bagi. Yang tadi saya katakan bahwa fi'il atau kata kerja di Al-Quran yang artinya beriman, itu kata saja yang pakai bi, yu'minu bikum, yu'minuna billahi, yu'minuna bil malaikati. Jadi kata sandang yu'minu itu pakai bi, tapi di ayat ini oleh Allah bi menyamar menjadi huruf lam, ya. Bi menyamar jadi huruf lam. Aslinya yu'minu bikum. Yu'minu bikum. Bi-nya menyamar jadi huruf lam yang arti perkata lakum bagi kalian. Nah, sekarang kita tanya, kenapa bi-nya menyamar? Kok enggak apa adanya berbunyi bikum? Jawabannya adalah kembali kepada lafaz yu'minu.
Di Al-Quran, yu'minu, kalau pengen diartikan beriman, ada cirinya. Kata sandangnya pakai huruf B. Tapi kalau yu'minu pengen diartikan percaya, itu kata sandangnya pakai huruf lam. Entah li atau la. Misalnya kita lihat catatan yang di atas. Aslinya berbunyi an yu'minu bikum. Oleh Allah dirubah. An yu'minu. Dalam konteksnya bukan masalah beriman, tapi percaya nggak percaya, bukan masalah iman atau iman, bukan di sini. Masalah nafsu, percaya apa enggak mereka. Nah, untuk menggambarkan bahwa mereka itu di sini tidak mau percaya kepada omongan Rasul Muhammad, tidak mau percaya kepada omongan orang Islam, maka untuk menggambarkan ketidakpercayaan itu pakai huruf itu menyamar menjadi lakum. Catat ya. Jadi mulai sekarang kalau nemu kata amana yu'minu, ada kata sandang yang li atau la, maka artinya percaya. Sedangkan kalau amana yu'minu, kata sandangnya nggak masuk akal, nggak akan percaya. Kalau masuk akal, pasti percaya. Oh, berarti percaya nggak percaya, tolok ukurnya pakai akal. Sedangkan kalau beriman, tolok ukurnya pakai hati, pakai perasaan hati. Nah, di sini, dalam ayat ini mereka pakai akal ngukurnya. Apa? Kalau mereka ikutan mengimani Al-Quran, maka secara akal mereka merasa rugi untuk beriman Al-Quran. Karena apa? Karena segala aturan Quran itu bertentangan dengan mereka. Quran menyatakan ini haram, ini haram. Mereka nggak mau itu. Maka karena acuannya akal, maka mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran. Inilah hikmahnya kenapa oleh Allah bikum, B-nya menyamar jadi lakum. B menyamar jadi huruf lam. Contoh yang lainnya. Huruf lain bisa juga menyamar jadi huruf B. Kalau tadi B nyamar jadi huruf lain. Sekarang ada huruf lain nyamar jadi B. Contohnya sampai dari surat Toha 69. Ini surat Toha ini ayatnya 69 ini adalah adegan. Adegan peristiwa kapan? Peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam di dalam istana Fir'aun sedang beradu kekuatan dengan para tukang sihirnya. Adu kesaktian. Nah, ya. Nah, sekarang saya baca perkata. Ketika tukang sihir Fir'aun sudah melemparkan tali-tali tambang ke tengah ruang tengah istana, jadi tali-tali tambang dilemparkan. Tongkat mereka juga dilemparkan. Nah, ketika Musa melihat mereka sudah melemparkan tali-tali tambang dan tongkatnya, Musa nggak segera melempar tongkatnya, masih menahan. Jadi tongkatnya dipegang dengan erat oleh tangannya. Nah, Allah Maha tahu bagaimana gelagat Musa. Allah Maha tahu perasaan Musa. Maka Allah berkata, Qulna, kami berkata, wahai Musa, la takhaf, jangan takut, jangan takut. Innaka sungguhnya engkau, antal a'la, engkau itu lebih menang nanti. Dia kata a'la, lebih tinggi, mengapa? Lebih unggul kesaktiannya. Wahai Musa, engkau nggak akan kalah. Engkau itu a'la, lebih tinggi dari kesaktian tukang sihir Fir'aun itu. Itu intinya. Allah ngasih peringatan Musa, la takhaf, jangan takut. Innaka sungguhnya engkau, antal a'la, engkau itu lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi kesaktiannya. Hakikatnya, Musa tidak takut kalah hakikatnya. Kenapa? Musa itu takutnya bukan masalah kalahnya, kalah sakti. Balik kepada ayat 67 ini. Fa'ujasa fi nafsi khifatan Musa. Jadi Musa itu takutnya adalah takut kepada para penonton yang lihat itu. Jadi takut kalau kaum yang lihat melempar tongkatnya ke tengah ruangan itu dan berubah jadi ular dan sama-sama mereka. Musa takut, Musa khawatir kalau kamu itu menganggap Musa juga saktinya sama dengan tukang sihir, apa? Sama-sama ilmu sihir Musa itu. Jadi Musa khawatir kaum itu salah menafsirkan bahwa berubahnya tongkatnya Musa jadi ular itu bukan sihir.
beri mujizat, itu khawatir. Kenapa? Karena para penonton melihat itu pasti ular, pasti ular. Nah, jadi Musa itu bukan takut Allah, tapi takut kalau kaumnya itu menjadi ragu lagi tentang kerasulan Musa. Jadi Musa dianggap kayak tukang sihir yang lainnya. Ya ini apa? Tongkatnya sama-sama jadi ularnya kayak tongkat yang lainnya. Musa takutnya ke sana. Akhirnya apa? Karena Musa menahan lama tongkatnya nggak dilemparkan, Allah lemparkan. Allah nyuruh melemparkan. Wa alki, dan lemparkanlah mafi yaminika. Apa yang di dalam tangan kananmu, wahai Musa. Nah, fi arti perkata di. Ya. Nah, di sini pakai fi. Ya Pak, fi kan bermaksud huruf ruang. Apa ruang? Kenapa pakai fi? Karena bermaksud bahwa tongkatnya Musa itu fi yamini, di dalam genggaman. Namanya menggenggam itu membentuk ruang. Berarti kayunya tongkatnya Musa itu di dalam ruang telapak tangannya Musa. Makanya pakai fi, ya, pakai fi. Jadi apa? Tongkat sedang digenggam erat. Jadi tongkatnya hakikatnya mau lompat sendiri, Musa nahan, Musa nahan. Jadi Allah nyuruh tongkatnya meloncat, Musa nahan. Karena Musa nahan, Allah perintahkan, wahai Musa, lemparkanlah, lepaskanlah tongkatmu biar loncat ke ruang tengah itu, ke medan itu. Nah, ini maka perintah, lemparkanlah apa yang di tangan kamu itu. Ya, kenapa Allah nggak bilang tongkatmu, pakai kata-kata apa yang? Karena perhatian Musa nggak ngelihat tongkatnya, tapi ngelihat ular-ular atau tali-tali tambang itu di ruang tengah tadi itu. Musa tidak lihat tongkatnya, makanya pakai apa yang? Baik Musa, ya, supaya nggak perhatian ini, wahai Musa, lemparkanlah sesuatu yang di tanganmu itu. Nah, kenapa? Cuma satu yang tongkat. Kenapa nggak nyebut nama tongkat? Karena Musa nggak melihat tongkatnya, melihat ke medan ruang tengah itu. Jadi fi ya, fi artinya di. Ya, di surat Toha 69 Allah pakai fi yaminika. Ternyata di ayat yang lainnya Allah rubah ayatnya pakai bi yaminika. Tetap sama di surat Toha, tapi ayat 17. Ini adegannya lain lagi. Ketika Musa masih di Tursina, ya, masih pertama kali dengar suara Tuhan. Pertama kali ini perjalanan bersama keluarganya dari Madian ke Mesir, transit di Tursina. Nah, malam-malam ini. Nah, ketika Musa naik Tursina, intinya dialog dengan Allah, Allah tanya, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Wa matilka, ini bukan apa yang tapi apakah? Wa matilka, dan apakah itu biyaminika, di tangan kananmu ya Musa, wahai Musa. Nah, ini. Jadi ketika ini adegan Musa naik Tursina malam-malam, ya malam-malam, terus Allah tanya karena Musa sedang megang tongkat di tangannya. Nah, karena sedang megang tongkat, Allah tanya, "Wa matilka biyaminika Musa?" Dan apakah itu di tangan kananmu wahai Musa? Karena Allah tanya, Musa jawab. Qala, dia berkata, "Ya asoya, ia adalah tongkatku. Atau kau alaiha, aku bertelekan, aku bergantung kepadanya untuk menggiring kambing milik mertuaku Nabi Syuaib, untuk nyari tanaman untuk kambingku, pakai tongkat juga untuk nyari tanamannya." Jadi intinya adalah Allah hanya tanya, "Wahai Musa, apa di tangan kananmu itu apa?" Harusnya Musa jawabnya singkat, kan gitu. Ternyata jawaban Musa bertele-tele. Ini apa? Lengkap, menerangkan fungsi tongkatnya. Oh, ia adalah asoya, ia adalah tongkatku. Langsung nerangin. Aku ya bertelekan atasnya. Kenapa Musa kok bertele-tele jawabnya, kok nggak satu singkat saja, satu kata ini tongkat? Jawabannya adalah dalam adegan ayat ini adalah ini ketika Musa pertama dengar suara Tuhan, ya. Jadi Musa tercengang oleh nur ilahi, cahaya ketuhanan. Jadi karena Musa berlama-lama mata beliau menatap kepada cahaya ketuhanan itu, jadi Musa sampai bengong. Nah, supaya Musa tidak berlama-lama melihat cahaya itu, untuk mengalihkan perhatian supaya menoleh ke tangannya, Allah tanya, "Wahai Musa, apa itu di tangan kananmu?" Supaya noleh ke tangannya. Nah, ketika noleh ke tangannya, langsung cahaya Allah hilang. Ya.
Dia Musa hilang, Musa noleh lagi udah nggak ada lagi. Karena Musa gugup, maka Musa jawabnya bertele-tele karena gugup. Ingat bahwa orang ketika dalam kondisi bengong atau tercengang, ketika disapa dengan tiba-tiba pasti gugup jawabannya. Karena barusan sadar dari ketenggangannya itu maksudnya. Sama di sini. Ya, jadi Allah tanya, wahai Musa, apa di tangan kamu itu? Bukan berarti Allah nggak tahu loh ya. Allah mah tahu itu tongkat. Tapi kenapa Allah tanya? Supaya Musa menoleh ke tangannya untuk mengalihkan perhatian. Ingat bahwa Allah tanya bukan berarti nggak tahu. Ya, tadi ya. Ayat ini Allah tanya, wa matilka, dan apakah itu di tangan kanan Musa? Itu supaya Musa noleh ke tangan kanannya. Nah, karena tongkat bermaksud dipegang tangan kanan, dipegang biasa, maka pakai bi. Asal pakai vi. Vi kan artinya di, ya kan? Nah, ini contohnya. Jadi, ayat ini, tulisan biyaminika diartikan di tanganmu. Harusnya pakai vi. Oh, berarti lah huruf vi nyamar menjadi bi. Maka kesimpulan langsung ayat ini apa? Bi itu boleh diartikan vi seperti vi kalau bermaksud tempatnya. Oh, berarti tongkatnya berada di telapak tangan Musa. Enggak bicara Musa itu menggenggam erat apa enggak? Tidak. Kalau genggam erat pakai vi. Kalau genggam biasa megang pakai bi. Jadi di sini adalah bi adalah huruf jelmaan dari huruf vi. Hasilnya vi yaminika berubah menjadi biyaminika. Sekarang contoh berikutnya. Al-Baqarah 55. Ini adegan ketika Musa bersama kaumnya di lereng Tursina. Ketika Musa ninggal mereka selama arba'ina lailatan, 40 malam. Ternyata kaumnya menyembah Al-Ijlah, anak sapi, patung anak sapi. Nah, ketika Musa turun dari gunung, melihat kaumnya berbuat kemusyrikan, Musa mengatakan bahwa innakum dolamtum anfusakum bitikhadikumul ijlah. Intinya adalah Musa bilang, wahai kaumku, kalian itu berbuat dolim karena menyembah patung anak sapi. Mereka tanya Musa, bagaimana untuk nebus kesalahan kami? Kami ingin tobat. Musa bilang, ya, jadi faktulu anfusakum, tobat dengan cara bunuhlah diri kalian, tobat dengan cara mati. Nah, karena mereka anggap bahwa tobat dengan resiko mati adalah merugikan bagi mereka, berarti kehilangan nyawa, maka mereka bilang, wa'id kultum, dan ketika kalian berkata, ini kalian ini ya, wa'id kultum, dan ketika kalian berkata, ya Musa, wa'id Musa, lanu minalaka, laka lo ya, bukan bika, lanu minalaka, kami tidak akan percaya kepadamu bahwa tobat dengan cara harus mati. Hatta sehingga narallah, kami melihat Allah jarotan dengan jelas. Jadi Musa bilang, kata Allah, tobatnya harus dengan cara mati. Dari kenapa? Mati kondisi tobat lebih baik daripada hidup tidak tobat-tobat. Karena nggak percaya bahwa tobat dengan cara mati, maka Musa nyuruh kaumnya milih 70 orang diajak Musa naik Tursina. Setelah naik ke atas untuk dengar suara Tuhan, mereka nggak puas. Wahai Musa, kami nggak puas mendengar Tuhan, suara Tuhan. Kami pengen naro, kami mengenal Allah dengan jelas. Nah, jahrotan jelas, tapi artinya dengan jelas. Mana tanda kata dengan? Nggak tertulis. Aslinya bijah rotin aslinya. Oleh Allah, binya disembunyikan. Bijah rotin dengan jelas. Binya disembunyikan, maka tan jahrotan dengan jelas. Ini contohnya. Maka ketika mengartikan jahrotan, ditambah kata-kata dengan jelas, meskipun lafaz dengan tidak tertulis. Sekarang kita ungkap. Kenapa oleh Allah disembunyikan bi di sini? Kenapa ditulis? Masih ingat catatan dari saya bahwa ketika ada suatu kata yang harusnya tertulis kok disembunyikan, bermaksud bahwa supaya tidak terlihat. Supaya tidak terlihat. Maksudnya apa? Kalau bi-nya diperlihatkan, bijak rotin, maka bermaksud bahwa Allah itu bisa dilihat dengan kasat mata. Maka dengan bi-nya disembunyikan, maka bermaksud bahwa kasat mata manusia ketika di dunia tidak bisa melihat langsung wujud Tuhannya. Ya, ini dengan disembunyikannya bi bermaksud bahwa tetap tersembunyinya wujud Tuhan tidak akan
dilihat oleh makhluknya. Kenapa? Banyak lapisan hijab-hijab. Apa hijab? Penghalang atau tirai. Jadi disembunyikannya bi di sini bermaksud bahwa Allah tersembunyi dari panca indera manusia yang masih terbatas. Nah, bi disembunyikan. Berikutnya, kedudukannya huruf bi di Al-Quran. Sebagai apa? Ada 4. Huruf B sebagai menguatkan pernyataan. Huruf B mengalokasikan tempat. Huruf B bermaksud sumpah. Huruf B bermaksud sebab. Yang pertama kita bahas paling atas. Huruf B bermaksud menguatkan pernyataan. Contoh ayatnya surat Ar-Ra'd ayat 43. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, wa Muhammad lasta mursalan. Bukanlah engkau itu Muhammad loh ya. Bukanlah engkau itu seorang rasul yang diutus. Kul katakanlah, kafabillahi syahidan. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, ini di sini ya tidak diartikan. Kenapa? Sebagai menguatkan pernyataan bahwa meskipun saya itu tidak, aku itu tidak engkau akui sebagai rasul, cukuplah Allah saja saksinya bahwa aku seorang rasul. Jadi bi di sini adalah suatu huruf untuk menguatkan tentang fi'il kafa dan isim Allahi. Maka bi ini saling menguatkan kanan kiri. Cukuplah Allah saja sebagai saksi, nggak butuh saksi yang lainnya. Ini contoh bi nggak diartikan karena bermaksud menguatkan pernyataan, tidak bermaksud bagi ciri pada dari kata-kata yang lainnya. Berikutnya, bi bermaksud mengalokasikan tempat. Contoh ayatnya, walaqad nasarakumullahu bi Badrin, dan sungguh benar-benar Allah telah menolong kalian bi Badrin, di Badar. Bi artinya di loh ya. Mulai sekarang kalau kita mengucapkan kata-kata di, apa bahasanya di, bisa fi, bisa bi, tergantung apa lafadznya. Misalnya, kamu ada di mana sekarang? Oh, saya di masjid. Nah, kalau berbunyi di masjid pakai fi, fil masjidi. Di rumah, fil baiti. Di lapangan, fil maidani. Tapi kalau mengakunya itu bermaksud wilayah atau tempat atau jadi kapan pakai bi, kapan pakai fi, bedanya adalah kalau pakai fi bermaksud isimnya itu suatu ruang, entah ruang terbuka atau ruang tertutup. Nah, kalau pakai bi, isimnya bermaksud wilayah atau lokasi atau daerah. Itu pakai bi. Contohnya Bibabila, di negeri Babil, Bibakata, di Baka, di Makata, di Maka, di Surabaya, di Jakarta, bil Madinati. Nggak boleh pakai fi, nggak boleh. Kalau fi bermaksud ruang, fil masjidi, fil baiti, rumah kan tertutup, maka pakai fi. Di sini Badar. Badar adalah suatu lokasi desa. Desa. Makanya pakai bi Badrin, bukan fi Badrin. Oh, berarti Allah pernah nolong. Kapan nolongnya? Kapan nolongnya? Di suatu lokasi. Lokasi mana? Lokasi Badar. Karena Badar suatu lokasi, makanya pakai bi, tidak pakai fi. Itu bedanya. Satu lagi, bi bermaksud sumpah. Contoh ayatnya, wallahi, demi Allah. Ini atas ya. Summa lam takun finatom ila anqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikina. Wallahi artinya demi Allah. Tallahi artinya sama, tallahi demi Allah. Dalam bahasa Arab, lafaz sumpah ada 3. Wawu, ta, dan ba. Contohnya, wallahi, tallahi, billahi. Di antara ketiga huruf sumpah ini, yang ada di Al-Quran cuma 2. Wallahi dan tallahi. Billahi nggak ada di Al-Quran. Maaf ya, karena nggak ada, nggak saya contohkan karena nggak ada. Sedangkan tallahi ada di surat Al-An'am 23. Sedangkan wallahi ada Al-An'am 23. Tallahi ada Yusuf 95. Kalau billahi nggak ada. Nah,
Nah, sekarang bedanya kapan bersumpah pakai wallahi, kapan pakai tallahi, dan kapan billahi. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau bersumpah pakai wallahi itu bermaksud mengikut sertakan Allah sebagai saksi atas perbuatannya. Contoh misalnya saya masuk ruangan, ada gelas di situ. Nah, ketika saya keluar ruangan, gelasnya hilang. Nah, pemiliknya nuduh saya, wah Yanuar, kamu yang nyuri ya? Bukan saya, wallahi bukan saya. Nah, kalau bersumpah pakai wallahi bermaksud bahwa Allah saya ajak untuk mempersaksikan bahwa saya bukan pelakunya. Jadi, kalau sumpah pakai wallahi bermaksud mengikut sertakan Allah sebagai saksi atas perbuatannya. Itu kalau wallahi. Lah kalau billahi lain lagi. Maksudnya billahi demi Allah. Kalau billahi lagi, billahi adalah sumpah bermaksud mengikut sertakan Allah di dalam perbuatannya. Kalau wallahi mengikut sertakan Allah sebagai saksi pihak yang melihat perbuatan kita, ya. Misalnya saya dituduh mencuri, padahal saya tidak mencuri. Siapa saksinya? Allah. Nah, ini Allah sebagai saksi melihat saya. Nah, kalau billahi bermaksud mengikuti Allah kepada perbuatannya. Misalnya ada kayu besar sekali, kayu besar atau pohon besar, semua orang nggak kuat ngangkat. Nah, saya atas kuasa Allah bisa ngangkat pohon itu. Nah, ketika orang tanya, wah Yanuar, apa memang kamu yang angkat pohon itu? Enggak ya lainnya. Billahi saya ngangkat, billahi. Itu pakai billahi, sumpahnya. Kenapa? Saya ngangkat itu demi Allah beri saya rahmat kekuatan bahwa saya mampu ngangkat. Jadi ketika saya dituduh bahwa kamu tuh nggak mungkin kuat, padahal saya kuat, itu pakai billahi sumpahnya. Billahi saya kuat, billahi saya kuat, gitu maksudnya. Kalau wallahi bermaksud Allah saksi. Kalau billahi Allah menyertai dalam perbuatannya. Lah kalau tallahi lain lagi. Kalau tallahi bermaksud sumpah yang sifatnya basa-basi. Sumpah basa-basi. Ya ini apa? Hanya gertak sambal. Jadi kesannya main-main. Kesannya meremehkan. Contoh di ayat ini, ayat Yusuf 95, ini adegan. Ketika Nabi Yakub alaihissalam ya sudah lama bertahun-tahun merindukan anaknya namanya Yusuf sudah hilang. Nah, saudara Yusuf selalu mengejek orang tuanya bahwa Yusuf itu lenyap, nggak mungkin kembali. Yusuf itu hilang, nggak mungkin balik lagi. Nah, suatu ketika bapaknya yakni Yakub itu mencium bau Yusuf. Jadi ketika bajunya Yusuf itu dibawa dari Mesir ke Yerusalem, itu perjalanannya itu atas kuasa Allah, anginnya itu menerpa baju Yusuf dan membawa bau itu sampai ke Yerusalem, menerpa ke indera penciumannya Yakub. Nah, ketika Yakub bilang bahwa aku kok merasa bau Yusuf ya, Yusuf mau datang nih, gitu intinya. Langsung saudara Yusuf meremehkan, Allahi innaka lafi dolalikal qadim. Nah, itu. Kalau diartikan, alah bapakku, sungguhnya engkau itu sungguh masih sesat, masih pikirannya nggak benar semenjak qadim, semenjak dulu. Jadi itu tuh aja kamu engkau itu sejak dulu bilangnya mencium bau Yusuf gitu terus. Ya, ini. Jadi mereka bilang Allah itu basa-basi. Allahi innaka la. Kenapa? Karena akhirnya mereka tahu bahwa Yusuf itu masih hidup. Mereka tahu. Nah, supaya meyakinkan bahwa Yusuf itu dianggap mati, maka mereka menyalahgunakan sumpah Allah. Nah, tanda menyalahgunakan hanya pakai huruf Allahi. Allahi innaka lafi dolalikal qadim. Wahai bapakku, engkau itu dari dulu mesti ngomongnya gitu. Merasa bau Yusuf. Merasa Yusuf mau datang. Percuma, nggak akan datang, percuma. Allahi, demi Allah nggak akan datang. Nah, padahal akan datang. Ini namanya. Jadi, Allahi adalah suatu huruf sumpah yang bermaksud disalahgunakan. Bedanya itu. Jadi, kalau sumpah wallahi bermaksud
Allah dianggap sebagai saksi. Kalau sumpah billahi bermaksud Allah dianggap memberi kekuatan dalam perbuatannya, perbuatan manusia itu. Kalau taullah bermaksud sumpah basa-basi. Yang terakhir, huruf B bermaksud sebab. Contohnya apa? Ini adegan. Ketika peristiwa Nabi Musa melihat kaumnya menyembah ijlah anak sapi. Musa bilang, ya qaumi innakum dalamtum anfusakum, baik kaumku, sehingga kalian itu dalam mendolimi diri kalian, bittikhadikum ijlah, dengan sebab perbuatan kalian menjadikan anak sapi. Ini dengan sebab bittikhadikum, dengan perbuatan kalian menjadikan. Jadi bittikhadikum, dengan sebab, itu artinya ganda, dengan sebab ittikhadikum, perbuatan kalian menjadikan al-ijlah anak sapi sebagai sesembahan. Ini contoh B bermaksud sebab perbuatan kenapa kalian berbuat dolim itu. Sekarang catatan terakhir. B di Al-Quran, huruf B itu nama aslinya adalah huruf jar. Nama aslinya. Huruf jar. Bisa berubah jadi huruf kosam. Itu nama perubahannya. Nama si huruf jar. Ya ini apa? Huruf yang bisa merubah isim berikutnya menjadi kasroh. Misalnya, baitun menjadi bibaitin. Masjidun bimasjidin. Allahu billahi jadi kasroh. Yang kedua, huruf B itu aslinya sifatnya adalah huruf kesertaan. Maksudnya apa kesertaan? Menyertai isim sesudahnya dan fiil sebelumnya. Huruf kesertaan. Contoh, yang pertama adalah B sebagai asli huruf jar. Misalnya ada ayat Ibrahim 42 yang berbunyi ini. Wahai Muhammad, wala tahsabanallah ghafilan. Wahai Muhammad, dan janganlah kamu benar-benar mengira. Sekali-sekali mengira Allah itu lalai loh ya. Amma yam'alu, atas dari apa yang dikerjakan oleh orang dolim-dolim itu. Ya. Nah, di berbagai ayat, kalau Allah bermaksud ghafil lalai, selalu pakai bi, wa ma'allah bi ghafilin, wa ma'allah bi ghafilin. Nah, satu-satunya ayat di Al-Quran yang berbunyi ghafilan tidak pakai bi adalah Ibrahim 42. Ya, catat ini. Satu-satunya ayat ada kata-kata ghafil yang artinya lalai yang tidak pakai bi hanya di ayat ini. Biasanya pakai bi. Nah, karena nggak pakai bi, makanya ghafilan, tanwin an. Wahai Muhammad, wala tahsabanallah ghafilan. Janganlah kamu sekali-sekali mengira bahwa itu lalai atau lengah. Jangan loh ya, hati-hati, jangan. Nah, karena nggak pakai bi, maka ghafilan. Kalau pakai bi ghafilin. Ya, ini contoh bi ketemu isim berikutnya jadi kasroh. Karena ghafilan kan isim. Nggak ada bi, ya nggak kasroh. Kan nggak ada bi. Kalau pakai ada bi ghafilin betul jadinya. Satu lagi. Huruf B sifat aslinya huruf kesertaan. Contohnya mana ayatnya? Al-Baqarah 50. Adegan terbelahnya laut merah, lautan. Saya baca ya. Wa'id farokna. Dan ingatlah ketika kami membelah untuk kalian al-bahra lautan. Fa'anjainakum, maka kami selamatkan kalian. Wa'grokna, dan kami tenggelamkan ala fir'ona, para pengikut Fir'aun. Wa antum, sedangkan kalian tanduruna, kalian menyaksikan. Nah, barangkali di antara kita pernah lihat tayangan TV, film Ten Commandment, film tentang Musa membelah lautan. Nah, dari berbagai macam film versi-versinya banyak itu, yang benar mana versinya? Kita lihat kata kunci di Al-Quran. Ya, lafadz farokna ada bi. Meskipun pakai bi, tapi terjemahannya diartikan untuk. Kami membelah lautan untuk kalian. Bi itu sifatnya huruf kesertaan. Maksudnya apa? Jadi gini, mengenai terbelahnya lautan ketika Musa nyebrang laut, ada dua versi. Yang pertama gini versinya. Ini versi adegan loh ya. Pertama, Allah perintahkan Musa mukul lautan. Terbelah. Nah, setelah terbelah airnya sampai seberang, sampai pojok, ya, setelah terbelah, kelihatan jalannya daratnya itu, maka kaumnya menyeberang. Jadi kaumnya menyeberang dikala
lautnya sudah terbelah. Sudah terbelah-belah. Itu versi pertama filmnya. Film versi kedua, itu Musa disuruh Allah mukul laut dengan tongkatnya. Nah, terbelahnya lautnya itu nggak langsung sampai seberang. Hanya sedikit. Ibaratnya hanya cekung sedikit. Nah, ketika kaumnya menuju laut, semakin nerobos airnya minggir semua. Airnya terpisahkan. Nah, dari dua versi ini, versi yang kedua yang benar. Kenapa? Sesuai dengan konteks bahasa di Al-Quran. Ya, ini apa? Farokna bikum, apa itu? Dengan kesertaan kalian nyebrang lautan. Wahai Musa, kami belah laut dengan cara kami pakai alat kaum kalian. Jadi Allah gerakkan kaum Musa sebagai itu untuk membelah lautan. Ini kalau versi film karangan orang Yahudi itu lautnya terbelah duluan, kena angin duluan seberang. Setelah airnya terpisah kanan kiri, di depan nggak ada air kosong, baru nyebrang. Kalau versi Quran enggak. Terbelahnya air itu ketika diterobos oleh kaumnya Musa. Karena sesuai dengan versi Qurannya pakai bi, bukan lakum. Apa lakum? Lam itu huruf keperuntukan. Kalau berbunyi wa'id farokna lakum, berarti Allah membelah lautan, dipersembahkan hasil belahannya untuk kalian. Kalau berbunyi lakum. Berhubung pakai bikum, apa bi itu? Huruf kesertaan. Berarti Allah belah lautan bersamaan, bahkan pakai alat berupa kaumnya Musa. Diteroboskan ke dalam air, airnya minggir semua. Nah, inilah kata kunci bi sebagai huruf kesertaan fi'il farokna, bi sebagai huruf kesertaan kum, yakni kalian. Maka hakikatnya adalah kami belah lautan dengan menyertakan kalian sebagai alatnya untuk membelah itu. Nah, ini versi yang benar. Versi Quran yang benar, bukan versi karangan film Yahudi yang seperti itu. Kesimpulannya adalah dalam pemahaman gaya bahasa uslub Al-Quran, masing-masing guru bijaiyah punya sifat dan karakteristik sebagai mengandung filosofi. Misalnya, contoh beberapa huruf beserta sifatnya. Huruf alif apa sifatnya? Sebagai huruf pembatas. Ini sudah saya terangkan di kajian Senin Kemis. Silakan buka filenya di YouTube. Huruf ba sekarang hari ini kesertaan. Huruf ta belum saya terangkan. Nanti kesempatan yang lainnya. Apa sifatnya ta? Pengkhususan. Huruf lam apa? Keperuntukan. Huruf mim apa? Alamatul jam'i, huruf pengumpul. Huruf nun apa sifatnya? Pengakuan diri. Namanya ananiun. Huruf hamzah apa? Penempatan derajat. Huruf ya apa? Lipat ganda. Yang sudah saya terangkan di kajian Senin Kemis, di rekaman YouTube, yakni huruf alif sudah, huruf lam sudah, huruf nun sudah, huruf hamzah sudah, huruf ya sudah. Silakan buka lagi filenya. Sekarang huruf ba. Insya Allah di kesempatan yang lainnya, saya terangkan huruf ta dan huruf mim. Itu dulu sementara hari ini. Tentang huruf ba, materinya singkat. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan tentang huruf ba malam ini. Silakan. Ustaz. Boleh. Sebut nama dan dari kota mana, silakan. Agus Priyono dari Bekasi. Oh, silakan Pak Agus dari Bekasi, silakan. Tadi yang contoh nomor 3, Ustaz, yang innaka antal a'la. Kenapa pakai anta lagi? Kenapa nggak innakal a'la gitu? Ya, betul. 2 kali jadi. Ya, itu kajian ilmu alat paket 9. Ya. Tentang taukid, Belum nyampe deh ya. Ya. Iya. Ini namanya pertanyaan tingkat tinggi ini. Kenapa tingkat tinggi? Karena pas bertanya di loteng paling atas ya, lantai 5 ya. Tingkat tinggi saya ini. Ya, itu namanya menguatkan seperti wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu katanya. Uskun kan tinggallah kamu, tambah anta di Al-Quran. Uskun anta, tinggallah kamu. Innaka anta tawwabur rahim. Sehingga engkau lah menurut berapa? Annaka pakai anta bermaksud satu-satunya. Kalau berbunyi ya Allah, innaka tawwabur rahim. Kesannya bahwa ya Allah, engkau menerima taubat dan ada Tuhan lain juga menerima taubat. Nah, kalau pakai anta bermaksud pengkhususan bahwa
engkaulah satu-satunya nerima taubat. Innaka anta. Sama si Musa, innaka antala'la, engkaulah satu-satunya. Nah, tukang sihir lainnya nggak bisa nandingi dirimu. Pakai anta itu bahwa yang paling sakti di waktu itu hanya engkau saja, wahai Musa. Gitu maksudnya. Penekanan, menguatkan pernyataan pengkhususan. Tuh. Ya, silakan ditanyakan sementara hari ini tentang huruf ba atau b. Kalau nggak ada itu dulu ya. Insya Allah akan kita jumpa lagi pada hari Senin di materi yang lainnya. Nanti saya kirimi filenya di grupnya masing-masing, file PDF-nya dan file rekamannya. Terima kasih ada semuanya di sini. Kita jumpa lagi mendatang. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.